Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham SMGR kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham SMGR. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha semen. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan semen. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan di Asia. Dan terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SMGR. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 51,01% dan masyarakat sebesar 48,99%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya, untuk pendapatannya mengalami penurunan sebesar 0,6%. Dan sebenarnya hampir sama ya dengan tahun COVID ya teman-teman. Dan dari segi net profitnya mengalami penurunan sebesar 28,6%. Jadi dari segi margin ya teman-teman, untuk margin dari SMGR ini mengalami penurunan lumayan besar ya teman-teman di tahun 2021 ini. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 1,9%. Dan penurunan ini disebabkan karena penurunan hutangnya yang lumayan juga sebesar 13,2%. Dan menurut saya ini bagus ya teman-teman, yang dimana dari segi hutangnya juga sudah mengalami penurunan, yang dimana kan udah tidak bayar bunga lagi. Terus dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 11,5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya hanya sekitar 5,71%. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pelajari dari historinya, untuk net profit marginnya sebenarnya dulu tinggi sekali ya teman-teman ya. Jadi dulu net profit marginnya bisa 20,7% gitu. Tetapi sekarang hanya sekitar 5,71%. Terus untuk dari segi EPS sekarang di 337 dan membuat pernya di 20,09 kali. Dari segi per mengalami penurunan karena penurunan harga yang lumayan signifikan. Sedangkan kan penurunan dari EPS membuat pernya biasanya naik. Tapi karena penurunan harga yang lebih signifikan membuat dari pernya pun juga masih mengalami penurunan. Terus dari segi book value sekarang di 6710 dan membuat PBV-nya di 1,01 kali. Dan kalau teman-teman pelajari dari historinya, mungkin ini merupakan PER yang paling rendah, PBV dari yang paling rendah. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,92 kali, dan ini juga bagus, yang dimana DER-nya di bawah 1, yang dimana mengalami kenaikan hutang yang cukup lumayan ya, itu di tahun 2019. Terus untuk dari segi ROE-nya di 5,03%, jadi masih di bawah dari 9% yang saya anut. Untuk ROA di 2,61%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6775 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 7.500. Jadi masih memiliki margin of safety 11%. Dan teman-teman, sebelum ke kesimpulannya, ini saya ada membuat website ya teman-teman. Jadi apa sih yang teman-teman bisa dapatkan di website saya? Jadi saya ada konten video, ya itu lebih dari 20 video ya teman-teman. Jadi udah saya bagi dengan beberapa series. Ya ada series dari income, personal finance, saham, 12 prinsip, sama dividend hunter. Terus untuk teman-teman juga bisa dapatkan ebook. Teman-teman juga bisa dapatkan intrinsic value ya, 700 emiten dari saham sama watchlistnya saya. Terus teman-teman juga bisa melihat saham-saham apa yang sedang saya hold ya, atau saya pegang. Sama kalau teman-teman mau upgrade ke VIP class ya, teman-teman bisa mendapatkan lifetime user sama private class sama video tambahan. Oke teman-teman, kita masuk langsung ke kesimpulan. Dan dari kesimpulan pertama yaitu adalah dari produk dan jasa, saya berikan sesoke karena saya melihat sebenarnya perusahaan ini mungkin selalu dibutuhkan ya teman-teman selama masih membangun ya teman-teman. Namanya ada pembangunan, adanya konstruksi ya pasti selalu butuh namanya semen. Jadi saya berikan sesoke. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesno karena mengalami penurunan ya. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan, tapi penurunannya kan disebabkan dari penurunan hutang.
Terus liability-nya saya berikan status oke karena DER-nya sudah di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke kan, walaupun udah di atas 1 ya, tapi hampir mirip sih teman-teman. Jadi saya masih berikan status oke. Untuk sektor saya berikan status oke, dan sebenarnya juga tidak ada hal yang perlu kita concern. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk SMGR masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SMGR ini? Sementara sih sebenarnya cukup menarik ya teman-teman ya untuk dari sahamnya. Cuman ya memang momentumnya juga belum mulai, karena di mana sektor properti masih belum naik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah mulai banyak pembangunan atau mulai banyak project, ya mungkin ini SMGR ini pasti juga akan terkena dari dampaknya. Jadi sementara saya sih jadikan watchlist dulu. Saya juga lagi lihat momentum juga, tapi sementara sih saya masih watchlist saja karena dari targetnya ya, dari margin of safety-nya sebenarnya saya masih belum terlalu dapat ya teman-teman. Masih di bawah dari 20%, jadi saya sebenarnya belum begitu menarik. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan seperti tadi saya juga di atas sudah jelaskan, saya memiliki website Value Stock. Jadi teman-teman bisa kunjungin, bisa dapatkan free kontennya juga, semua tentang edukasi saham. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.